teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naga Ninggue, saya dari kelas 10B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu pergaulan remaja, cara mengatasi pergaulan remaja, dan dampak-dampak yang mempengaruhi pergaulan remaja itu sendiri. Jadi yang pertama itu teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pergaulan remaja. Pergaulan remaja itu teman-teman adalah proses interaksi sosial yang terjadi antara individu-individu pada masa remaja, yang umumnya terjadinya itu di lingkungan seperti sekolah, teman sebaya, keluarga, ataupun juga masyarakat. Pada periode ini teman-teman, remaja sedang berada dalam tahap pencarian identitas diri dan mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Berikut teman-teman adalah beberapa materi yang saya akan jelaskan mengenai pergaulan remaja. Yang pertama, di sini kita akan mulai dari pengertian pergaulan remaja. Jadi pergaulan remaja itu teman-teman mengacu pada hubungan sosial yang terjadi antara remaja dengan teman sebaya, lingkungan, keluarga, dan juga masyarakat. Dalam pergaulan ini, teman-teman, remaja belajar berbagai hal tentang nilai, norma, serta peran sosial yang akan membentuk perilaku dan sikap mereka di masa depan. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Yang paling pertama itu teman-teman merupakan keluarga. Jadi keluarga itu teman-teman atau orang tua dan anggota keluarga memiliki pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku remaja. Peran keluarga itu teman-teman sangat-sangat penting dalam memberikan nilai-nilai moral dan pendidikan awal. Setelah itu teman-teman ada teman sebaya. Jadi teman sebaya itu teman-teman sering menjadi sumber utama dalam pembentukan identitas remaja. Teman sebaya itu teman-teman dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif dalam pergaulan. Setelah itu ada lingkungan sekolah. Jadi teman-teman, sekolah itu merupakan tempat yang memfasilitasi interaksi sosial dan perkembangan keterampilan sosial, seperti belajar bekerja sama dan menghargai perbedaan. Setelah itu ada media sosial. Jadi media sosial ini teman-teman, seperti di era digital ini, media sosial memegang peranan penting dalam pergaulan remaja, baik dalam aspek positif atau berbagi informasi, belajar, maupun negatif dalam pengaruh buruk atau cyberbullying. Setelah itu teman-teman, kita akan mempelajari jenis-jenis pergaulan remaja. Jadi pergaulan remaja itu teman-teman tidak selamanya tentang pergaulan remaja yang positif, tetapi ada juga pergaulan remaja yang negatif. Pada pergaulan positif ini teman-teman, remaja itu terlibat dalam pergaulan positif dan akan mengembangkan diri secara sehat seperti gabung dalam organisasi, olahraga, atau kegiatan sosial. Mereka itu teman-teman belajar untuk bertanggung jawab, bekerja sama, dan juga berbagi. Setelah itu ada pergaulan negatif. Nah, pada pergaulan negatif ini teman-teman yang melibatkan aktivitas remaja yang merugikan, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, atau tindakan kriminal. Pergaulan negatif ini teman-teman dapat mempengaruhi masa depan remaja secara serius. Ada pula tantangan dalam pergaulan remaja. Yang pertama itu teman-teman merupakan tekanan teman sebaya. Remaja itu teman-teman seringkali merasa tertekan untuk mengikuti apa saja yang dilakukan oleh teman-temannya, meskipun tidak sesuai dengan nilai dan norma yang diajarkan dalam keluarga. Setelah itu yang kedua ada pergaulan bebas. Nah, jadi ini pergaulan bebas ini teman-teman merupakan salah satu tantangan besar dalam pergaulan remaja adalah pergaulan bebas yang sering melibatkan seks pranikah, minum alkohol, atau penggunaan narkoba. Setelah itu ada penyalahgunaan media sosial. Jadi teman-teman, ketergantungan pada media sosial ini teman-teman dapat menyebabkan masalah seperti kecemasan, depresi, atau ketidaknyamanan sosial karena perbandingan sosial yang tidak realistis.
Selanjutnya di sini teman-teman ada dampak pergaulan remaja. Jadi dampak pergaulan remaja itu ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Jadi pada dampak positifnya itu, pergaulan yang sehat dapat membuat remaja untuk mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan rasa percaya diri, belajar dari pengalaman, dan memperluas wilayah. Sedangkan di dampak negatif itu, pergaulan yang buruk dapat menyebabkan masalah psikologis seperti stres, kecemasan, gangguan makan, atau bahkan terlibat dalam tindakan kriminal. Setelah itu, kita akan mempelajari bagaimana saja cara-cara untuk menghadapi tantangan dalam pergaulan remaja. Yang paling pertama itu teman-teman selalu berhubungan dengan keluarga. Jadi, yang pertama itu pendidikan dari keluarga. Orang tua itu teman-teman harus memberikan contoh yang baik dan menjadi pendengar yang baik agar remaja merasa didukung dalam membuat keputusan. Yang kedua adalah komunikasi yang baik. Remaja harus belajar untuk berkomunikasi dengan orang tua atau figur dewasa yang dipercaya untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Ketiga, memilih teman yang positif. Remaja itu teman-teman harus belajar memilih teman yang dapat memberikan pengaruh positif dan mendukung perkembangan diri mereka. Setelah itu teman-teman ada pendidikan sosial dan juga keterampilan. Jadi pada pendidikan sosial dan keterampilan ini mengikuti kegiatan positif seperti kursus, ekstrakurikuler, atau kegiatan sosial dapat memperluas wawasan dan membantu remaja mengembangkan keterampilan interpersonal. Yang ketujuh teman-teman, kita akan mempelajari tentang peran guru dan sekolah. Jadi sekolah bukan hanya tempat untuk belajar akademik, melainkan tempat untuk belajar tentang kehidupan sosial. Guru dan staf sekolah itu teman-teman dapat berperan sebagai pembimbing yang membantu remaja memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapi. Pergaulan remaja yang sehat adalah kunci untuk membantu remaja tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu menghadapi tantangannya kehidupan di masa depan. Itu saja dari saya teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang dijelaskan oleh saya dapat dimengerti dengan baik dan dapat berguna bagi kita semua.